Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, Alhamdulillah kita bertemu untuk mata kuliah History of Islamic Civilization, As-Saqafatul Islamiyah, sejarah peradaban Islam. Kali ini kita akan bicarakan tentang dinasti Utsmani di Turki. Kita akan bicarakan tentang dinasti Utsmani di Turki atau yang terkenal dengan Ottoman. Baik, awal berdirinya dinasti Turki. Dinasti Turki ini awal mulanya didirikan oleh sebuah kabilah yang disebut dengan nama kabilah Oghuz atau kabilah Ugus yang mendiami daerah Mongol dan utara Cina. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 10 Masehi. Ketika itu menetap di wilayah Asia Tengah. Di bawah Ortogul, mereka mengabdi kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang sedang perang melawan Bizantium ketika itu. Nah, mereka ini diberi hadiah tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Ibu kotanya ketika itu berada di kota yang diberi nama Shuhud. Sekarang kita bicarakan tentang sejarah perkembangannya. Yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani adalah Utsman putra Ortogul, yang nanti dia berkuasa antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, Mongol menyerang Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh ketika itu. Utsman ketika itu menyatakan kemerdekaannya dengan gelar Padishah Al-Utsman, artinya Raja Besar keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, dan menyatakan berdiri sebagai sebuah kerajaan dengan ibu kotanya yaitu di sebuah kota bernama Bursa. Itu sejarah awal perkembangannya. Lalu bagaimana pemerintahan Turki? Kerajaan Turki Utsmani yang memerintah hampir 7 abad lamanya. Bayangkan, 7 abad. Antara sekitar tahun 1299 sampai 1924 Masehi, diperintah oleh para sultan yang jumlahnya ada sekitar 38 sultan. Sultan pertama dan pendiri kerajaan Turki Utsmani ini adalah Sultan Utsman I, yang berkuasa tadi tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Dan sultan yang terakhir dari Turki Utsmani adalah Sultan Abdulmajid II yang berkuasa memerintah sekitar tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Dan sejak itu kerajaan Turki Utsmani dihapuskan dan diganti dengan Republik Turki dengan pimpinannya atau presidennya Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Demikian sekilas tentang pemerintahan Turki. Lalu dari pemerintahan Turki ini kita melihat bagaimana peran atau mungkin apa yang dilakukan oleh Turki Utsmani ini. Kita lihat ekspansi Turki Utsmani dalam beberapa catatan sejarah. Misalnya kita lihat dari bukunya Thomas W. Arnold, The Pricing of Islam. Dia menyatakan bahwa ekspansi Turki Utsmani ini pada masa pemerintahan Orhan
memerintah tahun 1326 sampai 1359 Masehi, Turki Utsmani dapat menaklukkan beberapa wilayah ya, khususnya perkembangan atau pengembangan dakwah Islam ke daerah Eropa. Antara lain tercatat beberapa informasi. Yang pertama, pada tahun 1327 Masehi, Turki Utsmani ini bisa menguasai Azumia di daerah Eropa. Kemudian yang kedua, pada tahun 1330 Masehi menguasai Tashasan. Kemudian yang ketiga, tahun 1338 Masehi menguasai sebuah wilayah yang bernama Uskandar. Kemudian yang keempat, tahun 1354 Masehi menguasai Ankara. Nah, Ankara ini sebuah kota yang kemudian nanti dijadikan ibu kota Turki yang sekarang ini ya. Kemudian yang kelima, tahun 1356 Masehi menguasai Gallipoli. Kemudian yang keenam, berikutnya menguasai Adrianopel. Adrianopel ini nanti dijadikan sementara ibu kota. Kemudian yang ketujuh, Makedonia, menguasai wilayah-wilayah Eropa bagian timur itu ya. Ada Makedonia, kemudian Sofia, kemudian Bulgaria. Nah, daerah ini adalah bagian bumi Eropa yang pertama kali diduduki oleh kerajaan Turki Utsmani dengan penguasaan dakwah Islamiyah di daerah Eropa bagian timur. Kapan dan bagaimana puncak penaklukan? Nah, ini pada masa Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih, yang beliau gelarnya Sultan Muhammad Al-Fatih, berkuasa tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Ini dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Konstantinopel kita tahu adalah pusat kerajaan Bizantium yang kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan Ar-Rum, kerajaan Romawi. Pada tahun 1453 Masehi itu dapat ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih, dan nanti mengganti dengan nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Artinya kota kemenangan. Itu diambil dari Islambul, artinya kota Islam atau kota kemenangan. Padahal kita tahu Konstantinopel ini sebuah kota yang didirikan oleh Kaisar Konstantin pada abad kesekian gitu ya, pada tahun-tahun penguasaan Konstantinopel. Dikuasai oleh Kaisar Konstantin, didirikan oleh Kaisar Konstantin pada masa Bizantium. Tapi ternyata ibu kota ini dapat dikuasai oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 1453 sampai sekarang. Bagaimana kemajuan peradaban Turki Utsmani? Paling tidak dalam beberapa buku catatan sejarah dikatakan bahwa kemajuan Turki Utsmani ini meliputi 3 bidang ya. Yang pertama bidang militer dan pemerintahan, kemudian yang kedua bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan yang ketiga bidang keagamaan. 3 aspek ini yang menjadi puncak kemajuan peradaban Turki Utsmani. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, bidang militer dan pemerintahan. Kondisi politik dan pemerintahan di Turki kuat karena didukung oleh kekuatan militer dan juga pemerintahan yang kuat juga. Tidak mungkin sebuah negara, sebuah pemerintahan akan menjadi kuat jika tidak didukung oleh pemerintahan yang kuat dan juga pemerintahan militer yang kuat dan juga pemerintahan yang kuat.
Kemudian pengorganisasian yang baik dan strategi tempur militer Utsmani ini berlangsung dengan baik. Pembaharuan dalam tubuh organisasi militer oleh Orhan sangat berarti bagi pembaharuan militer Turki, termasuk bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak Kristen yang tidak beragama Islam yang masih kecil ketika itu diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk nantinya dijadikan prajurit. Maka itu bidang militer dan pemerintahan Turki Utsmani sangat kuat dan cukup bergengsi dan berwibawa. Ini pertama. Kemudian yang kedua dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Turki Utsmani? Ini ilmu pengetahuan dan berbagai macam pengetahuan ya dalam berbagai bidang. Diambil dari ilmu pengetahuan Turki. Ini berasal dari beberapa wilayah di situ, antara lain diambil dari budaya dari luar Turki ya, antara lain budaya Persia, kemudian budaya Arab, kemudian yang ketiga budaya Bizantium. Nah, ketiga budaya yang sangat besar pengaruhnya di Timur Tengah diambil oleh Turki Utsmani untuk dijadikan landasan dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Turki. Kemudian budayanya kemajuannya apa-apa saja, antara lain kita bisa melihat arsitek masjid di Turki itu sangat indah-indah. Misalnya ada Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia ini adalah sebuah masjid yang berasal dari gereja. Dulu namanya Gereja Hagia Sophia, dan kemudian oleh Turki Utsmani, oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih dijadikan masjid, tetapi tidak merusak, hanya dijadikan sebagai tempat ibadah umat Islam. Nah, ini mereka orang Nasrani ketika itu sangat tersinggung, bagaimana mungkin sebuah gereja dijadikan masjid, dan sampai sekarang masih berdiri Masjid Hagia Sophia, berasal dari gereja. Di samping itu juga banyak masjid yang diciptakan atau dibangun oleh Turki Utsmani dengan arsitek yang sangat indah-indah. Termasuk di situ ada seorang arsitek yang sangat terkenal, yaitu yang bernama Sinan, yang menciptakan beberapa bentuk arsitek dengan memadukan berbagai unsur dari Arab, dari Turki itu sendiri, dari Persia, dari Romawi. Itu dalam bidang pengetahuan dan dalam bidang budaya. Lalu yang ketiga dalam bidang keagamaan. Bidang keagamaan di Turki Utsmani secara umum memang tidak begitu menonjol, tetapi bidang keagamaan itu berjalan secara baik. Dalam bidang keagamaan ini antara lain muncul tarekat-tarekat yang berkembang pada masa Turki Utsmani. Tarekat-tarekat apa saja? Yang pertama antara lain tarekat Bektashi. Ini sebuah tarekat, sebuah torikoh ya, torikoh sufi yang banyak pengikutnya. Namanya tarekat Bektashi. Kemudian yang kedua tarekat Maulawi. Di samping itu Sultan Hamid II itu memerintah kepada ulama, kepada salah seorang ulama yang bernama Husain Al-Jasr At-Torobrusi, yaitu seorang ulama berfahamkan Al-Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, untuk mengarang sebuah kitab tentang akidah Islamiyah yang kemudian nanti diberi judul Al-Husunul Hamidiyah, benteng pengokoh iman Al-Hamidiyah. Ketika saya dulu masih belajar di Aliyah di Pondok Pesantren Bunter Cirebon, saya mengaji kitab Al-Husunul Hamidiyah yang berisi tentang akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah di madrasah itu, yang dibacakan oleh kiai saya, Kiai Haji Abdul Hamid Anas. Itu pengaruhnya sampai ke Indonesia juga. Kemudian faktor-faktor apa yang Turki Utsmani telah maju begitu tetapi pada akhirnya mengalami kemunduran? Dalam beberapa catatan sejarah, itu faktor-faktor yang menyebabkan Turki Utsmani mundur, walaupun sudah berkuasa selama 7 abad ya, 700 tahun, tapi ternyata
mengalami perkembangan-perkembangan yang pada akhirnya merosot. Faktor-faktor yang menyebabkan Turki Utsmani mundur ini antara lain dapat disebutkan ada 7 faktor yang menjadikan landasan utama menjadikan Turki Utsmani ini pada akhirnya mengalami kemunduran. Yang pertama, ini wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kita tahu bahwa Turki Utsmani itu sebuah wilayah negara Islam yang hampir sangat luas itu ya, karena kekuasaannya sangat hebat sehingga heterogenitasnya itu sangat banyak, bangsa-bangsa itu sangat banyak luas, maka itu menjadikan mundur. Mengapa? Karena untuk mengawasi dari Istanbul ke berbagai wilayah juga mengalami kesulitan karena luasnya wilayah. Yang kedua, karena adanya heterogenitas penduduk. Kita tahu bahwa berbagai macam penduduk di wilayah Turki ketika itu ada Persia, ada Turki itu sendiri, ada Eropa, ada Asia, itu beraneka suku bangsa. Maka itu heterogenitas menjadikan penyebab kemunduran karena sulit untuk dipersatukan. Yang ketiga, melemahnya para penguasa. Jadi sebuah kodratullah ya, sebuah sunatullah bahwa penguasa ada yang kuat, ada yang lemah. Pada ketika masa-masa akhir itu melemahnya para penguasa. Kekuasaannya memang ada, tetapi penguasa ini tidak begitu kuat sebagaimana Sultan Muhammad II Al-Fatih. Kemudian yang ketiga, budaya korupsi. Ya, di mana-mana cukup banyak ya masalah sebagai pemimpin. Nah, ketika itu para penguasa itu banyak melakukan korup sehingga negara menjadi lemah. Kemudian yang kelima, pemberontakan tentara. Tentara yang ada di wilayah Turki ketika itu memiliki intrik-intrik politik ya, sehingga kemudian mereka berontak terhadap penguasa. Kemudian yang keenam, merosotnya perekonomian. Perekonomian ini merupakan sebuah sendi pendukung keberhasilan atau kesejahteraan umat. Tetapi jikalau politik maupun juga politik perekonomian ini mengalami kemunduran, maka sulit juga untuk dipertahankan. Maka itu yang menyebabkan yang keenamnya adalah merosotnya perekonomian. Kemudian yang ketujuhnya adanya Yeniseri. Yeniseri ini adalah tentara bayaran. Itu beberapa catatan menyebut faktor-faktor yang menyebabkan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Kemudian peradaban di Turki Utsmani antara lain ada Istanbul. Istanbul ini ibu kotanya Turki yang tadi berasal dari Konstantinopel. Kota Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Awalnya Istanbul ini merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Konstantinopel awalnya ini sebuah kota bernama Bizantium. Kemudian diganti dengan nama Konstantinopel oleh Kaisar Konstantin. Nah, kerajaan Romawi Timur itu mendirikan Konstantinopel pada tahun 395 Masehi. Berarti abad ke-4 Masehi telah berdiri Konstantinopel. Dan nanti Konstantinopel direbut oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih, dijadikan ibu kota negara Turki Utsmani Islam. Nah, Romawi Timur ibu kotanya Konstantinopel. Romawi Barat ibu kotanya Roma, Itali. Jadi ada dua Romawi pada ketika itu. Romawi Timur itu ibu kotanya sebagai pusat agamanya itu di Konstantinopel, sementara sementara Romawi Barat itu di Roma, Italia. Kota Konstantinopel lalu dikuasai oleh Islam oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani, Istanbul. Tapi kemudian nanti
pada masa Mustafa Kemal Atatürk ya, dipindah ke Ankara dan ibu kota Turki Utsmani sekarang di Ankara. Bidang kebudayaan di Istanbul apa-apa saja kita bisa sebutkan. Istanbul ini merupakan perpaduan bermacam-macam budaya karena tadi wilayahnya dari Asia, Eropa, kemudian Afrika itu dekat. Maka itu perpaduan dari berbagai macam budaya. Kemudian bidang budaya di Istanbul itu ada tadi disebutkan Masjid Hagia Sophia yang berasal dari gereja Kristen. Itu merupakan peninggalan dan sampai sekarang masih dilestarikan sebagai masjid di Istanbul. Kemudian Masjid Agung Al-Muhammadi, ini sebuah masjid dengan arsitek yang cukup bagus di Turki yang didirikan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih. Lalu Turki secara perlahan-lahan tadi mengalami kemunduran. Pada akhirnya kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman ini berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak munculnya pembina dinasti ini, yaitu Ottoman atau Utsmani pada tahun 1300-an sampai 1924, sehingga kurang lebih Turki Utsmani ini berkuasa sekitar 7 abad, 620-an tahun sekian. Sultan terakhir bernama Sultan Abdul Majid yang nanti dimakzulkan pada tahun 1924. Walaupun demikian, di antara negara Muslim, Turki Utsmani ini yang dapat mendirikan kerajaan paling besar serta paling lama berkuasa di dunia Islam. Walaupun nanti pada akhirnya dikenal sebagai the sick man in the Eropa ya. Si sakit yang ada di Eropa pada masa Perang Dunia II. Dan walaupun demikian, Turki Utsmani pernah mengalami kemajuan dan menjadikan kebanggaan bagi umat Islam. Lebih lanjut Anda bisa baca dalam buku saya Sejarah Peradaban Islam, khusus bab tentang sejarah peradaban Islam di Turki Utsmani. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.